Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, kita sami-sami bersyukur Allah Subhanahu wa taala enjing menika saged sareng-sareng rawuh untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Wabil khusus diparingi nikmat ya, bangun lebih awal melaksanakan salat qiyamul lail, kemudian kita bisa bersegera lebih awal datang ke masjid. Sehingga kita sakit melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh atau salatul fajr. Salat sunnah fajr itu sangat istimewa ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh, rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar itu ya, 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di riwayat yang lain dikatakan dari Aisyah, ya, huma itu 2 rakaat fajar, huma habbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya ini. Jadi masya Allah ya. Sampai kalau kita misalkan ketinggalan tekone kari, kemarin juga bal-balan ya, Liverpool lawan Ajax Amsterdam tadi ya. Kemudian kari mau takbir Allahu Akbar ternyata sudah qomat. Jadi kalau kita sudah takbir belum sampai 1 rakaat wajib dibatalkan untuk ikut salat subuh berjamaah ya. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat teruskan ya. Kemudian kalau ketinggalan bagaimana? Kita bisa mengqadha ya. Mengqadhanya itu ikhtilaf di kalangan fuqaha di 2 waktu. Yang pertama itu bisa dilaksanakan selesai salat subuh. Bagaimana hadis dari Qais. Sahabat Qais ini setelah salat subuh kemudian dia salat 2 rakaat sunnah. Ditanya setelah selesai itu Rasulullah, "Ya Qais, salat apa itu?" Ya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi saya itu belum melaksanakan salat qobliyah subuh." Maka Rasul terdiam. Artinya diam Rasulullah itu bentuk setuju. Di hadis yang lain disebutkan bahwa untuk mengqadhanya itu setelah terbit fajar. Bagaimana dari Aisyah bahwa beliau pernah melihat Rasulullah itu sholat rakaatul fajri ya, ba'da an tatlu asyamsi, setelah terbit fajar. Ini pentingnya kita menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena dahsyat sekali. Dan salat sunnah sebelum subuh itu enggak usah lama-lama. Ya. Enggak usah baca Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Ya. Rasul itu kalau salat sunnah sebelum subuh itu rakaataini khafifataini qabla an tuqamas shalah. Kanjeng Nabi itu salat 2 rakaatnya itu ringan ya, tidak panjang-panjang sebelum beliau melaksanakan salat subuh berjamaah. Rahimakumullah, kita bersyukur tadi bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan bisa melaksanakan salat fajar. Baik, jamaah rahimakumullah, di antara konsekuensi iman itu adalah kita ini punya tetangga harus berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi kalau jangan punya tetangga harus berbuat baik kepada mereka karena ini adalah konsekuensi keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, hati-hati.
Tetangga ini jamaah rahimakumullah itu bisa menjadi lancarnya kita ke surga dan bisa jadi ya tersendatnya kita masuk ke surga. Hati-hati ini. Ini konsekuensi keimanan. Rasul sampai mewanti-wanti. Kalau kita ini punya tetangga, ya, jangan pernah kita ini medit, ya. Apa medit itu? Pelit, ya. Kemudian pintu kita tertutup, ya, nggak mau tahu dengan tetangganya. Itu. Ini bahaya jamaah rahimakumullah. Rasul mewasiatkan kepada sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta, kalau kamu sedang memasak, ya, fa'aksir ma'aha, maka banyakkanlah airnya." Jadi kalau kamu masak gulai, maka banyakilah air gulainya. Ya, meskipun dagingnya titik, ya, air gulainya diperbanyak. Ya. Fa'aksim ila jarika, maka bagikanlah ya gulai itu kepada tetangga-tetangga kamu. Nah itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada orang itu yang nggak mau tahu dengan tetangga sekitar. Pokoknya urusanku apa aku dewi. Nggak mau tahu. Omai ditutup aja. Ya. Rumah ditutup ini jamaah rahimakumullah berdampak pada dua aspek. Aspek yang pertama, tuan rumahnya. Dia akhirnya kemudian tertutup untuk berbuat baik dengan tetangganya. Karena dia yang penting awake dhewe, anania, individualisme. Ya. Yang kedua, aspek eksternalnya. Orang lain nggak bisa berbuat baik kepada dia, tapi ngeteri jajan, tapi apa jenenge? Awe-awe yo. Tapi sambang boleh sungkan, omai ditutup terus. Nah ini kelak yaumil akhir akan dituntut ya, oleh tetangganya itu. Nek omai ditutup terus. Ya Rabbi, wahai Tuhanku katanya. Ini hadis riwayat Bukhari. Innahu ughliqat li babun. Sesungguhnya dia itu tetanggaku, tapi pintunya itu tertutup terus kepadaku. Enggak pernah dibuka. Tutupan ya. Faghliqa aliyal ma'ruf katanya. Maka akibatnya tertutup juga kebaikan-kebaikan baik darinya maupun dari saya. Itu tadi. Tapi ater-ater, tapi silaturahim sungkan karena tutupan terus. Ya. Dan itu banyak terjadi jamaah rahimakumullah. Maka kita punya tetangga itu harus kita hormati, kita berbuat baik. Sehebat apapun kita sholat jamaah, ya, sholatnya mempeng, posenya rajin, sedekahnya oke. Tapi kalau nggak bisa menjaga lisan kita untuk tidak berbuat baik kepada tetangga kita, wah itu berbahaya. Ya. Ada seorang fulanah, ya, istilahnya itu fulanah, perempuan pada zaman Nabi meninggal dunia. Para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumu sholatal lail wa tasimu bin nahar wa tasaddaq wa taf'alul khairat. Ya Rasulullah, ini fulanah ini dia rajin qiyamul lail. Dia rajin puasa sunnah. Dia pun juga bersedekah dan dia juga banyak berbuat kebaikan. Walakinnaha kulai yaumin tu'zi jarwa bilisaniha. Tetapi anehnya Rasulullah, setiap hari itu dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya itu. Dengan lisannya ini. Jadi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yang ngerasani, yang mencaci maki, yang ngomentari. Jadi duwe tangga iku komentar iku repot ya. Nggawa jajan dikomentari, gak nggawa jajan dikomentari. Ya. Metu dikomentari, gak metu dikomentari, wis kabeh dikomentari. Dirasani dan sebagainya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Wanita ini gak punya kebaikan sama sekali, entek kebaikannya karena menyakiti tetangganya dengan lisannya itu dan dia itu masuk neraka. Gara-gara apa? Tidak menjaga lisannya. Kemudian sahabat bertanya lagi,
Ya Rasulullah, kalau misalkan ada fulanah taqumus shalah wa tasumun nahar, ya, dia melaksanakan salat dan berpuasa, wa tasaddaq, dia bersedekah, wa tafal khair wala tu'ti jaroha, tapi enggak pernah dia menyakiti tangganya. Kata Rasul, dia fil jannah, dia termasuk ahlul jannah. Nah, itu ya. Jadi tetangga ini jamaah rahimakumullah bisa melancarkan kita masuk surga, bisa menjadi sandungan kita ke surga. Makanya hati-hati. Ini konsekuensi keimanan. Nah, tetangga itu yang bagaimana sih? Ya, tetangga itu ya yang paling dekat dengan kita. Fahuwa akrob. Jadi kalau misalkan jenengan itu punya kelebihan makanan, ya, iki tak bageno kemana ini? Tetanggaku wakeh. Gitu. Maka saya mengatakan fal akrob, yang paling dekat dengan panjenengan. Ya, yang paling dekat dengan panjenengan. Kalau fikihnya jamaah rahimakumullah, fikihnya itu yang namanya tetangga itu ya amamahu arba'in, depan 40, belakang 40, ya, kanan 40, kiri 40, itu tetangga. Jadi patokannya 40 rumah. Jadi jangan duwe gawe undangannya itu ya minimal petang puluh. Nah, tetapi kalau terbatas kemampuan kita, ya fal akrob, yang paling dekat dengan diri kita, itu tetangga yang utama. Jangan sampai kita kenyang tapi tetangga kita ini lapar, kita berpesta tapi tetangga kita ini ngapur, jangan sampai. Ya, Rasul mengatakan laisa minna man yasba'u wa jaru ja'iun, bukan dari golonganku ketika dia kenyang sedangkan tetangganya itu lapar. Haji ping 10 ya, tapi tonggo kanan kini keluwen kabeh. Masya Allah, ini musibah. Jadi ayo kita ini hidup di masyarakat ini, ada tetangga, kita hormati, kita muliakan, kita berbuat baik kepada mereka, karena ini sebagai wasilah kita untuk beramal soleh. Dan insya Allah bisa jadi, ya bisa jadi pintu surga itu terbuka untuk kita karena doa-doa tetangga kita. Masya Allah Pak, matur suwun. Ya. Dikasih di kita matur suwun, tak dongakno yang mlebu swarga, diamin malaikat, mlebu swarga temenan. Ya. Tapi nek medit, duit tonggo, medit, ya. Tak dongakno, nah, macam-macam ya. Jadi ayo kita berbuat baik dengan tetangga kita, karena ini adalah bagian dari keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Aqul qouli hadzal, summa sallallahu wa barakatuh.